Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Antikasari. Hari ini saya akan sharing bagaimana cara mempelajari tentang integral lipat 2 ya. Ya, sebelum ke materi, saya di sini dalam tutorial dan bentuk video ini ya, saya akan bahas tentang definisi, kemudian definisi tentang integral lipat 2, kemudian cara menghitungnya, serta sifat-sifat integral lipat 2 dan integral lipat 2 di atas daerah sembarang. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke materi ya. Jadi integral lipat 2 ini dimulai dengan misalkan saya punya suatu z. Ya, z ini adalah fungsi dari dua peubah. Ya, ini ya. Saya punya z di sini. Dia terdefinisi pada R yang merupakan suatu persegi panjang tertutup. Jadi di sini ada R ya, dia merupakan suatu persegi panjang tertutup ya. Nah di sini R ini sama dengan ya himpunan X, Y, di mana batas X-nya itu lebih besar sama dengan A dan X-nya itu kurang dari B ya, serta Y-nya itu lebih besar sama dengan C dan kurang dari sama dengan D. Nah, ini batas-batasnya ya. Nah, itu dimulai integral lipat 2 ya, dimulai dari suatu permukaan dulu, permukaan Z ya. Dan dia terdefinisi pada R. R itu merupakan suatu persegi panjang tertutup ya. Nah, dimulainya dari sana. Kemudian kita partisi AB dan CD ini menjadi N bagian ya. Yap, kita partisi. Kemudian pilihlah X, Y jika ya pada setiap sub intervalnya ya. Seperti ini ya. Jadi saya partisi permukaan persegi panjang R-nya, kemudian saya pilih misalkan X, Y ya. Kemudian saya tarik ke permukaan Z. Nah, di sini jadilah sub-sub bangun ruang gitu ya. Sub-sub bangun ruang. Di sini kebetulan berbentuk balok seperti itu ya. Satuan balok kecil-kecil seperti itu. Nah, maka bentuk jumlah rimannya ya. Jadi sum ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian J-nya bergerak dari 1 sampai N. Dari fungsi F-nya X, Y dikalikan dengan delta A. Delta ini adalah area yang ini ya, yang saya arsir merah. Jadi di sini dari sub-sub ini yang sudah saya partisi, di sini ada banyak sekali, tapi di sini saya wakilkan dengan delta A ya. Kalau masih bingung, pahami dulu aja ya. Ntar untuk lebih lengkapnya kita dengan contoh soal seperti itu ya, untuk lebih pemahamannya. Nah, setelah jumlah riman ini, kemudian jika N-nya mendekati tahingga, tadi kan kita sudah partisi itu ya, daerah persegi panjangnya sebanyak N buah dengan N-nya menuju tahingga. Dan partisinya itu menuju 0. Maka kita peroleh limit rimannya, limit N menuju tahingga dari sigma ya, sigmanya I bergerak dari 1 sampai N, kemudian J-nya bergerak dari 1 sampai N juga, dari fungsi dua peubah X, Y dikali delta A. Delta A ini adalah area ya, area surveinya ya, seperti itu. Nah, jika limitnya ada, maka Z tadi ya, permukaan Z-nya itu terintegralkan ya. Jadi syaratnya limitnya harus ada dulu ya, maka dia bisa terintegrasi atau bisa diintegralkan. Nah, untuk itu integral jumlah rimannya pada R dapat kita tulis integral lipat 2 di sini ya. R dengan fungsi dua peubah X, Y DA ya. Ini daerah A ya.
sama dengan limit n-nya menuju tahingga dari sigma i sama dengan 1 menuju n, dan j-nya bergerak dari 1 menuju n juga. Di variabel fungsi 2 peubah juga dikalikan delta AK ya. Jadi ini asal muasalnya seperti ini ya. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Di sini definisi integral lipat 2. Misalkan f suatu fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R, terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R, seperti tadi ya. Maka limit partisinya ini menuju 0 dengan sigma K-nya bergerak dari 1 sampai N. Fungsi 2 peubah dikalikan delta AK-nya itu ada ya, fungsi limitnya itu ada, limit fungsinya ada, maka kita katakan bahwa F dapat diintegralkan pada R. Seperti itu ya. Jadi kita tulisnya ini integral R fungsi 2 peubah dikali dA, seperti itu ya. Jadi ini hasilnya sebenarnya ini kan partisinya itu berupa ruang kan ya, seperti itu, bangun ruang. Jadi ini volume, secara tidak langsung kita menghitung volume integral lipat 2 ini ya. Disebut integral lipat 2 ya. F pada R diberikan di sini integral lipat 2R dengan fungsi 2 peubah fx, y dA, limit partisinya menuju 0 dari K sama dengan 1 bergerak dari 1 sampai N, dari fungsi 2 peubahnya fx, y ya dikali delta AK. Sebenarnya dA ini kita bisa berubah dx dy, atau juga ntar kita bisa integralkan terhadap, atau juga ya bisa juga dy dx ya, tergantung soalnya seperti apa ya yang diminta. Nah ini definisi integral lipat 2 seperti itu ya. Kemudian apakah setiap fungsi 2 variabel dapat diintegralkan pada sebuah persegi panjang R yang diberikan? Jawabannya itu tidak semua ya. Dalam kasus ini hanya fungsi yang terbatas saja yang bisa didefinisikan. Kalau fungsi yang tak terbatas ya dia tidak dapat diintegrasikan, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Sekarang makna integral lipat 2 secara geometri. Jika permukaan Z fungsi 2 peubah di sini, 2 variabel ya, x, y, dia kontinu dengan fungsinya itu lebih besar sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 dari R ini fx, y, dA menyatakan suatu volume benda padat yang terletak di bawah permukaan fx, y dan di atas R, seperti itu ya. Jadi ini adalah permukaan Z-nya seperti itu. Kemudian ini daerah R-nya. Ini daerah R-nya di bawah ini ya. Ini daerah persegi panjang R. Seperti itu. Ya. Jadi dia menyatakan volume benda padat ya di bawah permukaan Z dan di atas persegi panjang R, seperti itu. Ya, kalau kita suatu permukaan ini atau suatu bidang R ini kita partisi ya, ini akan menjadi banyak sekali ya, banyak di sini banyak partisinya ya dalam bentuk bangun ruang tentunya ya, karena ini 3 dimensi ya, X, Y, Z, seperti itu. Semakin banyak partisinya, maka semakin mendekati nilai sebenarnya, seperti itu ya, lebih bagus sebenarnya nih. Kalau semakin banyak kita partisi suatu bangun ruang, terutama di sini integral lipat 2, maka akan mendekati nilai sebenarnya, itu malah lebih bagus, seperti itu ya. Ya,
Sekarang menghitung integral lipat 2. Jadi di sini langsung saja. Jika fx, y itu lebih besar sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar ya. Jadi pertama itu ada sejajar x OZ seperti itu ya. Jadi ini x, di sini x ya, x OZ. Berarti yang ini ya. Kalau dia sejajar berarti tentu saja permukaannya yang ini, betul nggak? Ya. Nah, saya gambarnya seperti ini. Misalkan ya, saya slice ini saya pindahkan gambarnya menjadi yang ini. Jadi yang ini ya. Dia batasnya dari A sampai B seperti itu. Kemudian area ini kita namakan area AY seperti itu ya. Nah, untuk itu karena batasnya A sampai B, kita tulis integral batas A sampai B dengan fungsi 2 peubahnya x, y, dia diintegralkannya terhadap dx seperti itu. Ini namanya area AY ya. Nah, untuk itu kita bisa hitunglah integral lipat 2 dari fungsi x, y dengan integral batasnya C sampai D. Dia mengintegralkan daerah AY tadi ya. AY yang sudah kita ketahui ini ya. Ini AY. Kita substitusikan ke sini. Integral A sampai B fungsi 2 peubah dia dx ya. Kemudian dia diintegralkan terhadap dy seperti itu. Nah, kemudian kita hitung seperti itu ya. Jadi sama aja perhitungannya dengan integral biasa ya, atau integral 1. Ada yang mengatakan integral lipat 1 ya. Ya integral biasa lah kita menyebutnya ya. Sama saja, cuma di sini integral lipat 2 dia diprosesnya ya 2 kali karena dia lipat 2 seperti itu ya. Nah, dx dy dalam kasus ini dia diintegralkannya dx dy ya. Soalnya dia di slice-nya terhadap sejajar bidang XOJ seperti itu ya. dx dy. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana kalau menghitung integral lipat 2 sejajar bidang YOZ. Nah, seperti ini ya. YOZ. Nah, berarti yang ini ya. Seperti ini ya. Ini ada bidang, saya slice ini saya pindahkan ke sini, saya gambar lagi. Dia batasnya C sampai D. Ya, bidangnya YOZ ya, YOZ seperti ini. Dia areanya area AX ya. Maka akan menghasilkan integral batasnya C sampai D fx, y dia diintegralkan terhadap dy seperti itu ya. Bagaimana rumus integral lipat 2-nya? Seperti tadi ada batas AB di sini, batas AB dia mengintegralkan bidang AX ya. AX. AX ini kita substitusikan ya, ini AX ya. Batasnya C sampai D fx, y dy. Kemudian baru setelah ini diintegralkan, baru kita proses yang keduanya diintegralkannya terhadap dx seperti itu ya. Dx. Nah, jadi dA ini di sini dia diintegralkannya terhadap dy dulu, baru terhadap dx seperti itu ya. Dengan batasnya integralnya a sampai b dan integral c sampai d fx dy dx seperti itu. Itu jika diintegralkan sejajar bidang YOZ. Untuk lebih lengkapnya
kita mengenal sifat-sifatnya dulu sebelum ke perhitungan. Jadi di sini ada sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama itu bersifat linear ya, bersifat linear. Jika K elemen R, maka K-nya itu konstanta. Jadi dia bisa ditarik keluar seperti itu ya. Jadi K dikali Fx, Y, dA, ini K-nya bisa saya tarik keluar ke sini gitu ya. K-nya di luar dulu gitu. Baru integralnya kita proses, terakhir baru dikalikan K, seperti itu. Yang keduanya adalah integral Fx, Y ditambah Gx, Y, ini dA. Kita bisa menghitung satu-satu terlebih dahulu seperti itu. Kemudian sifat aditif, jika S-nya itu adalah S1 digabung S2 gitu kan, maka di sini S-nya integralnya Fx, Y, dA itu bisa juga saya jadi 2 seperti itu ya. Misalkan kalau tadi ya daerah di sini ada daerah persegi panjang, taruhlah ini adalah suatu S, maka S ini bisalah saya hitung dulu S1-nya, kemudian dihitung S2-nya seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, kemudian sifat monoton di sini jika Fx, Y-nya kurang dari Gx, Y, untuk X, Y-nya elemen dari S, maka tentu saja integralnya juga akan Fx, integral dari Fx akan kurang dari integral lipat 2 dari Gx, seperti itu ya. Karena integrannya itu fungsinya juga sudah terlihat seperti itu ya, maka hasil dari pengintegralannya pun juga akan sama, dia kurang seperti itu ya, kurang dari sama dengan Gx. Itu sifat monoton. Ya, kita ke contoh soal. Hitunglah integral lipat 2 berikut. Ya. Di sini saya punya fungsinya itu x kuadrat ditambah 2y kuadrat dA. Nah, dA ini dimana soalnya ini belum selesai ya, dimana R-nya itu himpunan x, y, sehingga x-nya itu batasnya dari 0 sampai 6 dan y-nya 0 sampai 4 ya. Seperti itu ya. Jadi langsung saja kita tulis soalnya terlebih dahulu. Kemudian lihat nih, bebas mau terhadap dy dulu atau dx. Misalkan nih saya terhadap dy dulu nih, maka dy-nya itu kan 0 sampai 4 fungsinya ya. Kemudian tulis soalnya, kemudian diintegralkan lagi terhadap dx dengan batasnya 0 sampai 6 seperti itu. Kita integralkan dulu yang terhadap di dalam kurung dulu ya, seperti itu. Perhatikan, ini saya punya integral, misalkan seperti ini. Integral 0 sampai 4 x kuadrat ditambah 2y kuadrat dy. Bagaimana nih? Seperti itu ya. Sedangkan ini ada variabel x. Perhatikan, karena dia diintegralkan terhadap dy, maka proses yang mengandung variabel y itu normal, sedangkan yang mengandung variabel x ini dianggap konstan, makanya konstanta. Makanya x kuadrat langsung saja hanya diimbuhkan variabel y, seperti itu ya, kan dianggapnya konstanta, seperti itu ya. Masih ingat? Kalau dy maka menjadi ky plus c, seperti itu ya. Ini maksudnya. Ini juga sama, karena dia x kuadrat integral terhadap y, maka x kuadrat y ditambah, yang ini normal kan ya, 2/3 y pangkat 3, seperti itu. Baru substitusikan batasnya ya. Nah, seperti ini ya. Substitusikan batasnya, maka diperoleh, ingat batasnya ini dia pengganti. Biar tidak terjadi kesalahan, tulis saja di sini.
tadi apa dia? Integral terhadap Y, maka dia pengganti si Y, seperti itu ya, pengganti Y. Takutnya Anda malah salah mensubstitusikan, dia malah mengganti X, salah ya. Jadi saya ingatkan kembali, karena dia diintegralkan terhadap DY, maka 4 ini saya substitusikan untuk pengganti si nilai Y, seperti itu ya. Untuk itu 4x kuadrat ditambah 128 per 3. Ini belum selesai. Kita harus mengintegralkannya lagi terhadap dx. Nah, setelah kita substitusikan, saya langsung integralkan lagi terhadap x. Nah, seperti itu ya. Maka ini menjadi 4 per 3x pangkat 3 ditambah 108 per 3x. Disubstitusikan nilainya, batasnya 0 sampai 6. Maka dihasilkanlah 544, seperti itu ya. Nah, 544 ini adalah nilai suatu volume di sini ya, volume. Jadi Anda menghitung integral lipat 2 ini bukan luas area lagi, tapi sudah ke volume, seperti itu ya. Apa yang terjadi? Yang ini, yang pertama itu dy dx. Ya, bagaimana kalau saya integralkannya terhadap dx dy? Ya, mari kita. Nah, ini areanya ya. Ya, x-nya tuh 0 sampai 6 dan 0 sampai 4. Ya, sudah ya. Ini adalah kalau saya integralkan terhadap dx terlebih dahulu. Kalau tadi dy ya, maka saya integralkan terhadap dx terlebih dahulu. Ya, langsung saja. Yang ini menjadi 1 per 3x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat x, seperti itu. Kemudian batasnya saya substitusikan, baru diintegralkan terhadap dy. Nah, ini gampang lah ya. Nah, hasilnya juga sama ya. Hasilnya adalah 544. Mau dx baru ke dy boleh, dari dy baru ke dx juga boleh. Yang penting adalah batas integralnya itu harus benar. Milik dx-nya yang mana, milik dy-nya yang mana, seperti itu saja ya. Hasilnya sama, 544. Misalkan hitunglah integral lipat 2 di sini ya, dari sinnya x tambah y, di mana r-nya itu batasnya x itu dari 0 sampai pi per 2 dan y-nya itu dari 0 sampai pi per 2, seperti itu ya. Sama juga ini ya. Kita misalkan integralkan terhadap dx dulu. Karena ini batasnya sama, gak apa-apa lah, 0 sampai pi per 2, ini 0 sampai pi per 2, dx, dy. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, seperti itu ya. Perhatikan, integral 0 sampai pi per 2 dari sin x tambah y diintegralkan terhadap dx, seperti itu ya. Maka ini menjadi min cos ya. Ya, integralnya saya tulis kembali di sini, kan yang D belum saya proses, maka yang ini saya tulis lagi. Hasilnya tadi negatif cos x plus y, baru disubstitusikan nilainya. Nilainya batas atasnya pi per 2, batas bawahnya 0. Ini pengganti milik x ya. Jangan lupa ya, ditulis saja penggantinya si x, seperti itu ya. Maka x-nya saya ganti pi per 2, yang ini 0, gitu ya. Negatif cos pi per 2 ditambah y tambah cos y. Nah, kemudian baru kita integralkan lagi terhadap dy. Di sini batasnya 0 sampai pi per 2. Ya, untuk itu dihasilkanlah nilainya adalah 2, seperti itu ya. Mau kita integralkan terhadap dy dulu boleh ya. Ya, seenaknya saja, yang mana duluan, dx atau dy, itu terserah Anda ya. Ya, di sini integral lipat 2 atas daerah sembarang sebenarnya ada 2 tipe ya. Tipe yang pertama adalah jika d-nya ini adalah suatu himpunan x, y ya. Dengan x-nya itu
itu dia di antara AB dan Y-nya di sini PX, QX. Di sini Y-nya, ini batasnya normal ya, A sampai B. Misalkan ini tadi seperti tadi 2 gitu ya. Ini 3 seperti itu. Ini batasnya normal. Tapi kalau yang ini adalah merupakan suatu fungsi. Batasnya itu fungsi ya. Ini juga sama, ini juga fungsi. Dia fungsinya di Y. Untuk itu ya. Untuk itu harusnya agar lebih mudah diintegralkannya terhadap DY dulu baru ke DX ya, supaya lebih mudah. Tipe yang kedua adalah ini X-nya ya, batasnya merupakan fungsi ini ya. Jika saya punya D lagi, dia himpunan X, Y, sehingga X-nya itu di antara RY dan SY. Ini fungsi ya. Fungsi ini juga sama fungsi. Batas X merupakan suatu fungsi, sedangkan batas Y ini bilangan biasa seperti itu ya, normal ini batasnya. Untuk itu, kalau tipe 2 itu lebih baik dia diintegralkannya terhadap DX dulu, kemudian terakhir ke DY. Karena di akhir itu kita harus menarik dalam suatu angka, bukan fungsi lagi kan. Kalau integral lipat 2 hasilnya berupa nilai seperti itu ya. Yuk kita ke contoh soal di sini. Dia Oke. Kita bahas tuntas dulu ya. Integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Nah, seperti ini yang saya maksudkan ya. Karena batas Y itu di sini berupa fungsi, maka langkah pertama, kalau Anda menemukan soal seperti ini, Anda harus integralkan dulu terhadap DY, seperti itu ya. Batasnya adalah PX sampai QX, seperti itu. Kemudian, baru diintegralkan terhadap DX dengan batasnya A sampai B, seperti itu ya. Nah, seperti ini tadi. Ya. X-nya itu batasnya A sampai B. Kemudian Y-nya di sini, Y-nya ya. Y-nya dia berupa fungsi seperti itu. Ini daerah D-nya ya. Jadi Anda lebih baik diintegralkannya terhadap DY dulu, kemudian baru DX. Nah, ini yang tipe kedua. Yang tipe kedua itu batas X-nya itu berupa fungsi di sini. Ya, sedangkan batas Y-nya biasa. Ya, seperti ini ya. Kalau saya gambarkan, batas X-nya justru di sini yang fungsi, seperti itu ya. RY, SY. Dan Y-nya itu berupa nilai, berupa angka biasa. Nah, seperti ini strateginya. Anda integralkan dulu terhadap X, ya, terhadap X, baru diintegralkan terhadap DY supaya lebih mudah. Nah, di sini ada aturan ya, aturan pengintegralan. Pertama, urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 itu tergantung dari bentuk D, atau D itu adalah daerah integrasi ya. Nah, dalam perhitungannya biasanya kita perlu mengubah urutan pengintegralan sehingga akan memudahkan dalam pengintegrasian ya. Dimana dulu nih yang enak, DY dulu atau DX gitu ya. DX dulu atau terserah Anda. Yang penting di sana tujuannya adalah untuk mempermudah perhitungan dalam pengintegrasian seperti itu. Nah, oleh karena itu langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasinya. Selanjutnya, kita dapat mengubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa ya, sketsa dari daerah yang diintegralkan seperti itu ya. Ya, kita ke contoh soal. Hitunglah, di sini ada integral lipat 2y E pangkat X dA. Dengan R-nya itu dibatasi X sama dengan Y kuadrat. Dan Y-nya sama dengan 1. Dia batasi lagi sumbu Y
batasnya ada 3 nih. X-nya sama dengan Y kuadrat, Y-nya sama dengan 1, kemudian sumbu Y itu sendiri. Nah, R-nya itu di sini sudah jelas bahwa himpunan X, Y, dia X-nya itu batasnya itu 0 sampai Y kuadrat dan Y-nya itu 0 sampai 1. Nah, ini udah jelas, ini fungsi ya. Ini fungsi. Ya, lebih baik Anda ini gambarnya dulu deh. Sebelum ke perhitungan ini, gambarnya dulu seperti ini ya. Saya punya fungsi nih, Y kuadrat. X-nya sama dengan Y kuadrat. Kemudian batasnya Y sama dengan 1. Jika ini 0, ini Y-nya sama dengan 1 ini. Kemudian batas lagi sumbu Y. Sumbu Y ini ya. Batas lagi. Maka daerahnya jelas. Daerah R-nya adalah yang diarsir yang ini ya. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Kita langsung saja. Karena dia X-nya tadi berupa fungsi, untuk itu kita integralkan dulu terhadap dx seperti itu. Batas dx-nya integral, perhatikan, 0 sampai Y kuadrat. 0 sampai Y kuadrat, kemudian dy-nya itu, batasnya dy-nya 0 sampai 1, seperti itu ya. Nah, ini mudah saja, langsung diintegralkan. Hasilnya itu 2y pangkat x ya. Kita substitusikan nilainya 0 sampai y kuadrat dy, seperti itu ya. Jangan lupa ini adalah pengganti, karena dia dx duluan nih, dia pengganti si x, seperti itu ya. Ya. Jadi yang ini 2y saya tulis lagi, X-nya seganti Y kuadrat, kemudian dikurangi 1, seperti itu ya. Kurangi 1 ya. Karena pangkat 0 itu kan 1 kali 2Y. 2Y ya. 2Y. Berarti 2Y pangkat Y kuadrat dikurangi 2Y. Kalau 2Y-nya saya keluarkan, maka hasil faktorisasinya adalah Y kuadrat kurang 1. Baru saya integralkan terhadap dy, seperti itu ya. Maka akan dihasilkan pangkat Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Baru disubstitusikan nilainya, batas bawahnya 0 sampai 1 ya. 1 saya substitusikan, ini pengganti Y, seperti itu ya. Pangkat 1 dikurangi 1 ya, yang ini karena pangkat 0 jadi kurang 1 juga, seperti itu ya. Jadi dikurangi 2 ya. Ini hasilnya. Atau mau dibalik urutan pengintegralannya boleh. Kalau yang tadi ini dx dulu baru dy, sekarang kita coba ya. Mari kita coba seperti itu ya. Berarti di sini batas X-nya itu 0 sampai 1 ya. Perhatikan. Batas X-nya itu, ini gambarnya kan, 0 sampai 1. Seperti itu kan. Kemudian dia sedangkan Y-nya itu berasal dari grafik ya. Y-nya itu dia lebih besar dari akar X dan Y itu kurang dari 1. Nah, perhatikan. Kita punya nih yang ini, X sama dengan Y kuadrat. Kalau saya pengen Y, maka ya X-nya tinggal diakarkan. Untuk itu batasnya itu batasnya ya, Y-nya sama dengan akar X sampai 1, seperti itu ya, sampai 1, sampai sini ya. Seperti itu. Y-nya akar X 1, seperti itu. Sedangkan X-nya ini 0, X-nya sama dengan 1, seperti itu kan. Batasnya nih 0 sampai 1. Yang ini Y-nya 1 ya, dan ini akar seperti itu ya, 1 sama akar ya. Itu urutan pengintegralannya seperti itu.
Nah, kita DY dulu. Ya, DY di sini. DY batasnya tadi ya akar X sampai 1 seperti itu ya. Diintegralkan terhadap DY, kemudian baru diintegralkan terhadap DX. Batasnya itu 0 sampai 1 seperti itu. Kemudian diintegralkan seperti biasa ya, yang dalam kurung dulu. Diintegralkan. Yang ini DY, maka langsung 2y pangkat X. Kalau saya integralkan terhadap DY, jadi Y kuadrat pangkat X seperti itu ya. Kita substitusikan nilainya. Dia batas atasnya 1, batas bawahnya akar X. Ini pengganti siapa? Pengganti Y ya. Jangan lupa ini pengganti Y. Y-nya saya ganti. Saya substitusikan Y-nya itu menjadi 1. Maka hasilnya dia sendiri, kemudian dikurangi yang ini, Y-nya saya ganti dengan akar X, maka X pangkat X seperti itu ya, dx. Setelah itu kita integralkan lagi terhadap dx. Hasilnya sama ya, hasilnya adalah kurangi 2 seperti itu ya. Ya, untuk contoh soal berikutnya ada nomor 4 ya. Hitunglah integral lipat 2 batas 0 sampai 4, kemudian X per 2 sampai 2 dari fungsi pangkat Y kuadrat dy dx seperti itu ya. Jadi ini gambarnya. Di sini saya punya suatu fungsinya adalah Y sama dengan X per 2 ya, seperti itu. Kemudian batasnya 0 sampai 4, batas X-nya, batas Y-nya adalah di sini X per 2 sampai 2 seperti itu ya. Jadi areanya itu yang ini kurang lebih ya, seperti itu ya. Nah, ini secara notasi bahwa X-nya itu R sama dengan fungsi himpunan XY ya, dengan batas X-nya itu antara 0 sampai 4 dan Y-nya itu X per 2 sampai 2 seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa ubah urutan pengintegralannya seperti itu ya. Dengan batas X-nya itu berarti yang ini ya, yang ini jika saya punya Y sama dengan X per 2, maka X sama dengan 2Y seperti itu ya. Makanya X-nya itu dia bergerak dari 0 ya, berarti X-nya itu dari 0 sampai 2Y seperti itu ya, ini ya. Kemudian kalau yang Y-nya ya dari 0 sampai 2 seperti itu ya. Nah, ini integral yang awal, yang ini soalnya ya. Saya belum ubah urutan pengintegralannya, dia masih sama seperti soal. Dia diintegralkan dulu terhadap dy dx. Nah, ini saya tulis kembali, tapi dia sudah diubah urutan pengintegralannya seperti itu ya. Dia dx dulu karena batasnya itu saya rubah menjadi 0 sampai 2y ya, seperti tadi. Ini diintegralkan terlebih dahulu terhadap dx, kemudian diintegralkan lagi terhadap dy seperti itu dengan batas bawahnya 0 sampai 2. Nah, yang ini terhadap dx ya, maka ini kalau saya integralkan terhadap dx, maka dia akan integralnya saya tulis lagi 0 sampai 2. Yang ini saya proses menjadi pangkat Y kuadrat X ya, karena dia terhadap X, dia tidak ada variabel X-nya, dia dianggap konstanta. Maka soalnya ditulis kembali, hanya membubuhkan variabel X kembali seperti itu ya. Kemudian batasnya kita substitusikan, batas bawahnya 0, batas atasnya 2Y. 0 ini sebagai pengganti X ya, perhatikan seperti itu ya. Ini 2Y-nya juga sebagai pengganti X. Itu dihasilkan 2Y pangkat Y kuadrat seperti itu ya. Setelah itu baru kita integralkan lagi terhadap dy seperti itu. Dia batas bawahnya 0, batas atasnya 2.
Diintegralkan kembali, maka hasilnya E pangkat Y kuadrat. Kemudian disubstitusikan, batas bawahnya 0 sampai 2. Nah, ini pengganti Y-nya ya, kita substitusikan. Ya, kalau saya substitusikan Y-nya 2, maka jadi E pangkat 4 dikurang E pangkat 0 itu 1 ya. Jadi E pangkat 4 dikurang 1, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, ini ada latihan soal. Jadi ada beberapa contoh latihan lah ya, seperti itu, 1 sampai 4. Silakan kerjakan, ini untuk latihan saja. Semakin Anda sering mengerjakan soal sebagai latihan seperti itu, kemampuan Anda akan semakin meningkat seperti itu ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.